Pemerintah Kota Bogor bersama Badan Pengelola Jalan Tol atau BPTJ melakukan uji coba pengoperasian bus Transpakuan. Bus Transpakuan ini diproyeksikan akan menggantikan angkot-angkot di Kota Bogor untuk mengurangi kemacetan. Selasa pagi di Balai Kota, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan saat ini sudah ada 49 bus Transpakuan yang beroperasi menggantikan 147 angkot dengan sistem konversi. 3 angkot yang berusia tua dan tidak layak pakai digantikan dengan 1 bus Transpakuan pada masa uji coba hingga akhir tahun 2021 mendatang. Penumpang bus ini tidak dipungut biaya. Saat ini hanya ada 1 trayek yang dibuka, yaitu Koridor 5 Stasiun Bogor Ciparigi pulang pergi. Untuk pertanyaan kedua silakan. Yang dilakukan oleh Ibu Kepala BPTJ Ibu Polana dan Bapak Wali. Untuk melihat perkembangannya kami sudah terhubung dengan produser lapangan Satrio Adi Wicaksono di lokasi uji coba. Selamat siang Satrio. Ini menarik sekali ya. Seperti apa rute layanan serta bagaimana jam operasionalnya? Oke, selamat siang Roland. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya Kota Bogor ini dijuluki sebagai kota angkot, kota 1000 angkot. Karena di Kota Bogor ini terdapat kurang lebih 3.412 angkot yang terdata di Dinas Perhubungan Kota Bogor yang beroperasi di 30 trayek. Tentu saja angkot-angkot ini yang selama ini menjadi salah satu kekurangan dari Kota Bogor, di mana angkot yang ngetem sembarangan atau yang menurunkan dan menaikkan penumpang ini bisa menimbulkan kemacetan. Dan untuk menanggulangi hal tersebut, mulai hari ini dari pemerintah Kota Bogor dan juga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mulai melakukan uji coba bus Transpakuan. Busnya ini sendiri ada di belakang saya. Ayo saya ajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana interior dari bus Transpakuan ini. Di belakang saya ini bus Transpakuan adalah model terbaru dari Nukleus 5, di mana untuk memasukinya nantinya calon penumpang hanya perlu melakukan tap in di alat yang telah disediakan. Namun pada masa uji coba hingga akhir tahun 2021 nanti, para penumpang ini tidak dipungut biaya atau gratis. Di dalamnya sendiri untuk interior bisnya ini sudah cukup nyaman jika dibandingkan dengan kalau kita menggunakan angkot di Kota Bogor tentu saja, karena di sini dilengkapi dengan pendingin ruangan, kemudian juga ada CCTV untuk menjaga keamanan para penumpang. Kemudian untuk para calon penumpang di sini juga dibatasi karena masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga di dalam satu bus ini nantinya hanya bisa mengangkut 35 penumpang saja. 35 ini rinciannya adalah 20 penumpang bisa duduk dengan satu kursi dengan kursi lainnya diberi jarak, dan 15 lainnya bisa berdiri di area koridor di bus ini. Dan untuk menghitungnya nanti akan ada alat hitung otomatis di bus Transpakuan ini. Kemudian bus ini juga diklaim sudah mulai ramah penyandang disabilitas. Ini adalah kursi-kursi merah. Kursi-kursi merah ini adalah kursi yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Kemudian di sebelah kanan dari pintu juga ada satu kursi khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kemudian untuk keamanannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, di atas pintu ini juga ada tombol darurat. Nantinya akan ada pintu darurat yang bisa terbuka secara otomatis apabila terjadi kecelakaan atau mungkin kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di bagian belakang bus ini juga ada CCTV. Nantinya tindak-tindak kejahatan akan dipantau selama bus ini beroperasi, sehingga memang tidak dimungkinkan lagi adanya tindak kejahatan seperti misalnya pencopetan yang selama ini juga menjadi keluhan warga-warga di Kota Bogor ketika menaiki angkot. Dan dalam masa uji coba ini hanya ada satu trayek saja yang bisa dilayani, yaitu trayek Koridor 5, yaitu dari Terminal Ciparigi sampai dengan Stasiun Bogor pulang pergi. Namun dalam pengembangannya nanti Pemkot Kota Bogor bersama BPTJ tentu saja akan mengevaluasi dan juga mengembangkan trayek-trayek lain selain trayek Koridor 5 ini. Dan bus Transjakarta, maksud kami bus Transpakuan ini yang beroperasi saat ini ada 49 bus, di mana tadi pada saat soft launching atau saat pembukaan, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan
adanya sistem konversi, artinya ada beberapa angkot yang usianya lebih dari 20 tahun nantinya akan dikonversi menjadi satu bus Transpakuan. Dalam hitungan 3 angkot yang dinilai tidak layak pakai karena terlalu tua, usianya sudah di atas 20 tahun, nanti akan dihancurkan dan akan digantikan dengan satu bus Transpakuan ini. Dan tadi Wali Kota Bogor Bima Arya juga menyampaikan no one left behind, artinya bagi para pengemudi angkot atau sopir angkot yang angkotnya dinilai tua dan akan dihancurkan, nantinya akan direkrut atau dikonversi menjadi supir-supir yang akan melayani penumpang melalui bus Transpakuan, atau selain menjadi supir juga akan direkrut menjadi tenaga teknisi atau tenaga pengamanan. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya ketidakpuasan para supir angkot yang nantinya akan dilalui, trayeknya akan dilalui oleh bus Transpakuan ini. Dan untuk sementara seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nantinya pengembangan evaluasi termasuk juga penyiapan sarana prasarana seperti halte atau shelter, kemudian juga jalur yang akan digunakan nantinya akan ditambah seiring dengan berjalannya waktu. Dan diharapkan di tahun 2022 karena saat ini baru ada 49 bus yang beroperasi, di tahun-tahun depan ini ditargetkan ada sekitar 70 bus Transpakuan yang juga akan disiapkan untuk mengaspal di Kota Bogor. Kembali ke Roland. Iya, Satrio, apakah dengan adanya Transpakuan ini akan mempermudah terkait akses warga ya, aktivitas warga menuju KRL dan transportasi publik lainnya? Ya, benar sekali Roland, memang diharapkan dengan adanya bus Transpakuan ini bisa mempermudah warga untuk bisa mengakses transportasi umum karena sistemnya adalah terintegrasi, di mana yang tadi saya katakan bahwa koridor 5 ini juga menghubungkan antara Terminal Ciparigi dengan Stasiun Bogor. Artinya bagi masyarakat yang dilalui dari rute bus Transpakuan ini bisa menuju Stasiun Bogor yang menjadi salah satu stasiun tersibuk di Jabodetabek untuk kemudian bisa komuter atau menggunakan KRL menuju Jakarta. Selain untuk mempermudah masyarakat yang akan mengakses transportasi publik lainnya, dari beroperasinya bus Transpakuan ini juga diharapkan bisa membuat masyarakat mau menggunakan transportasi publik karena diharapkan angkot-angkot di Bogor yang sudah mulai tua sudah mulai ditinggal armada yang baru yang lebih nyaman. Tadi Bima Arya menyampaikan masyarakat yang mau menggunakan gabisan, artinya dengan mengurangi. Baik, Satrio Adi Wicaksono melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.